Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Oktaviani Mulyana dengan NIM 3311201072 dari kelas Farmasi B angkatan 2020 akan mempresentasikan tentang rancangan metode analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dari phenytoin. Untuk phenytoin sendiri itu definisinya adalah obat untuk mengendalikan kejang pada penderita epilepsi. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi trimenigal neuralgia serta mencegah dan menangani kejang yang terjadi selama atau setelah prosedur bedah syaraf. Untuk phenytoin termasuk ke dalam obat gulungan antikonvulsan. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi aktivitas listrik berlebihan di otak sehingga kejang bisa mereda. Phenytoin tersedia dalam bentuk kapsul, kapsul pelepasan lambat, dan suntik yang harus digunakan dengan resep dokter. Untuk monografinya bisa dilihat dengan yang tertera di PPT. Lalu selanjutnya ada rancangan metode berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 yang ada dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada identifikasi phenytoin dan penetapan kadar phenytoin. Untuk identifikasi phenytoin berdasarkan FI6, yang pertama itu ada spektrum serapan inframerah zat yang didispersikan dalam kalium bromida menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada phenytoin BPFI. Lalu, waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti diperoleh pada penetapan kadar. Penetapan kadar phenytoin berdasarkan FI yaitu lakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi seperti tertera pada kromatografi. Larutan A, buat larutan kalium fosfat monobasa 0,05 molar, atur pH hingga 2,5 dengan penambahan asam fosfat. Lalu larutan B, campuran metanol P asetonitril dengan perbandingan 60 dibanding 4. Fase gerak, gunakan variasi campuran larutan A dan larutan B seperti tertera pada sistem kromatografi. Jika perlu, lakukan penyesuaian menurut kesesuaian sistem seperti tertera pada kromatografi. Untuk pengencer buat campuran larutan B, itu menggunakan air 1:1. Larutan baku timbang saksama sejumlah phenytoin BPFI, larutkan dan encerkan dengan pengencer hingga kadar lebih kurang 0,2 mg per mili. Jika perlu, sonikasi hingga larut. Larutan uji timbang seksama jumlah zat, larutkan dan encerkan dengan pengencer hingga kadar lebih kurang 0,2 mg per mili. Jika perlu, sonikasi hingga larut. Sistem kromatografi cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 220 nanomikro dan kolom 4,6 mm kali 15 cm berisi bahan pengisi 1 dengan ukuran partikel 3 mikrometer. Lajur alir lebih kurang 1 mili per menit. Lalu selanjutnya ada penetapan kadar phenytoin berdasarkan FI edisi 6. Larutkan kromatografi terhadap larutan baku, rekam kromatogram, dan ukur respons puncak tertera pada prosedur. Faktor ikutan tidak boleh dari 1,5 dan simpangan baku relatif pada penyuntikan ulang tidak lebih dari 0,73%. Untuk prosedur suntikan secara terpisah sejumlah volume sama lebih kurang 20 mikroliter larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatograf. Rekam kromatogram dan ukur respons puncak utama. Hitung persentase phenytoin C15H12N2O2 dalam zat dengan rumus seperti yang tertera pada PPT. RU dan RS berturut-turut adalah respon puncak. Larutan uji dan larutan baku CS adalah kadar phenytoin BPFI dalam miligram per mili. Larutan baku CU adalah kadar zat dalam miligram per mili larutan uji. Lalu kromatograf diprogram sebagai berikut seperti yang telah dilampirkan. Lalu selanjutnya ada rancangan metode berdasarkan jurnal penelitian dengan dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada identifikasi phenytoin, penetapan kadar phenytoin.
Identifikasi fenitoin berdasarkan jurnal penelitian. Dalam jurnal penelitian yang berjudul Synthesis of a Nanomolecularly Imprinted Polymeric Sorbent for Solid Phase Extraction and Determination of Phenytoin in Plasma, Urine, and Waterways by HPLC. Dijelaskan metode yang digunakan untuk menganalisis uji kualitatif dan uji kuantitatif, yaitu dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau yang bisa disebut HPLC, dan membandingkan dengan kurva kalibrasi larutan standar phenytoin. Untuk penetapan kadar phenytoin berdasarkan jurnal penelitian dengan metode kuantitatif, yaitu metode kurva kalibrasi dengan larutan standar. Lalu untuk metode kualitatifnya, membandingkan larutan sampel dengan larutan baku phenytoin. Kesimpulan yang dapat saya ambil, metode yang digunakan pada penelitian sama dengan metode yang diusulkan pada literatur, yaitu dengan literatur Farmakope Indonesia edisi 6. Berikut daftar pustaka yang telah dilampirkan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.